Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tema kita pada sesi ini adalah mengenai percaya dan yakin menurut perjalanan leluhur. Saudaraku, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar suatu kata, yaitu kata percaya dan yakin, atau kalimat-kalimat yang menyertai tentang arti dari percaya dan yakin. Seringkali kita gunakan kata-kata tersebut ataupun kalimat-kalimat yang mengandung kata percaya dan yakin tersebut sebagai sarana di dalam kita menyampaikan suatu maksud dan tujuan yang akan kita tuju. Di dalam ajaran perjalanan leluhur, kata percaya dan yakin itu hampir sama tapi ada perbedaannya. Di mana kata percaya artinya adalah suatu ketentuan ataupun sikap yang ada pada diri seseorang, di mana sikap atau ketentuan tersebut bersumber ataupun berasal dari pendapat orang lain, dari buku-buku secara umum, ataupun dari kebiasaan-kebiasaan di masyarakat sekitarnya. Disitulah yang dimaksud dengan percaya. Sedangkan yakin adalah suatu sikap ataupun ketentuan yang ada di dalam diri seseorang, berdasarkan dari pengetahuan-pengetahuannya ataupun pengalaman-pengalamannya yang tidak bertentangan dari dirinya sendiri, serta dengan pengalaman-pengalaman dan pengertian-pengertian tersebut bisa disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Disitulah timbul suatu yakin. Dari pengertian-pengertian tentang percaya dan yakin ini akan lebih mudahnya bahwa kalau percaya itu biasanya cenderung sikap ataupun pendirian kita berasal dari luar diri kita. Artinya baik itu dari buku-buku, dari cerita-cerita orang, ataupun dari suatu kebiasaan-kebiasaan di lingkungan sekitarnya. Sedangkan yakin itu biasanya itu muncul dari sikap seorang yang dilandasi dari pengetahuannya tentang pengertian-pengertian yang diterimanya yang tidak bertentangan dengan pendiriannya, serta dapat dibuktikan dengan kenyataan yang ada. Disitulah yakin. Sebagaimana contoh, ada beberapa orang, sebut saja namanya A, B, C, dan D, serta E. Dalam kehidupan sehari-hari, misalkan si A. Si A ini dalam kesehariannya itu kalau berpergian naik sepeda motor. Dan kebetulan sepeda motor yang dimiliki A itu adalah sepeda motor bentuk bebek dan warnanya adalah merah. Dan itu adalah sepeda motor satu-satunya milik A. Seringkali kemana-mana si A kadang-kadang walaupun dia berpergian jauh atau dekat menggunakan sepeda motor kesayangannya tersebut. Pada suatu saat di desanya ada suatu kegiatan di lapangan desa, di mana hampir sebagian besar masyarakat desa itu berkumpul di sana. Si A pun sebagai warga desa di tempat tersebut datang ke lapangan di desanya. Berhubung sepeda motornya si A itu
kebetulan pada saat itu sedang rusak dan diperbaiki di bengkel, maka si A pergi ke lapangan desa menggunakan sepeda motor pinjaman saudaranya yang kebetulan bebek dan berwarna hitam. Maka dengan sepeda motor bebek berwarna hitam itulah si A datang ke lapangan desa. Pada saat kegiatan di lapangan desa itu, si A ini bertemu dengan si C dan si D. Dan mereka ngobrol bersama-sama, dan si C dan si D mengetahui kedatangan si A pada saat datangnya dengan kendaraannya dan berkumpul bersama-sama di lapangan desa. Setelah acara di lapangan desa itu selesai dan semua masyarakat desa itu pulang ke rumah masing-masing, termasuk si A, si C, dan si D pulang ke tempatnya di lingkungannya masing-masing. Pada suatu saat berkumpullah si A, si B, si C, si D, dan si E. Pada saat berkumpul tersebut, apabila si E menanyakan kepada si B tentang apakah si A datang ke lapangan desa, naik apa si A ke lapangan desa, maka si B dan si E yang tidak datang ke lapangan desa dan si B ditanya oleh si E, maka jawaban si B ini adalah jawaban yang berdasarkan kebiasaan ataupun berdasarkan katanya, di mana si B itu akan menjawab bahwa si A pergi ke lapangan desa dengan motor merah, si A datang ke lapangan desa itu didasarkan dari cerita-cerita dari saudaranya ataupun dari kebiasaannya si A kalau berpergian naik sepeda motor bebek warna merah. Kemudian selanjutnya apabila si E menanyakan kepada si C dan si D, apakah si A datang ke lapangan desa, maka si C dan si D ini menjawabnya dengan yakin karena si A itu betul-betul ke lapangan desa dan menjawabnya bukan sepeda motor warna merah waktu si A datang ke lapangan desa, karena si C dan si D ini melihat sendiri bahwa si A itu datang ke lapangan desa dengan sepeda motor warna hitam dan bentuknya motor bebek. Inilah yang membedakan bahwa antara percaya dan yakin itu akan berbeda, di mana percaya itu lebih cenderung berdasarkan katanya atau kebiasaan sehari-hari, tapi kalau yakin itu berdasarkan suatu kenyataan yang ada dan berdasarkan pengalaman dan pengertian yang tidak bertentangan dengan pendirian. Itulah di dalam ajaran perjalanan tiluhur perbedaan antara percaya dan yakin. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih.